Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan Kanao dan Inosuke melawan Douma pada arc Castle Infinity. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada chapter 157, di tengah pertarungan dengan Kanao, Douma pun berhenti setelah menyadari perubahan kekuatan Akaza sebelum kematiannya. Dan di pertarungan itu, Kanao sudah terlihat kelelahan dan terluka. Di pertarungan ini, setelah Douma bertanya kepada Kanao, sambil kelelahannya dia menjelaskan bahwa namanya dan siapa dirinya, yang mana dia adalah adik dari Shinobu Kocho dengan nama Kanao. Mendengar ini, Douma pun bingung karena merasa kalau Kanao tidak terlihat memiliki hubungan darah sama sekali dengan Shinobu. Tapi Douma pun tetap tidak peduli karena kebanyakan wanita muda itu baginya terlihat enak. Dan di tengah jeda pertarungan itu, Douma membicarakan tentang kematian Akaza karena Akaza tidak pernah membunuh dan memakan wanita, walaupun menurutnya jika memakannya akan mendapat nutrisi. Douma juga menganggap kalau Akaza selalu diperlakukan berbeda oleh Muzan karena memiliki tugas tertentu untuknya. Tapi setelah Douma mengungkapkan perasaannya terhadap kematian Akaza sambil menangis, Kanao pun langsung menghentikan tangisan palsu milik Douma tersebut dengan menyindirnya sambil menganalisis penampilan palsu kesedihannya dan kemudian memancing emosinya dengan mengatakan, di saat kematian kakaknya Kanae, dia merasa kasihan kepada Douma karena tidak merasakan perasaan apapun layaknya seperti orang biasa. Kemudian sambil menyindir Douma yang hanya pura-pura memiliki emosi, Kanao pun tersenyum sambil meledek Douma untuk apa dia dilahirkan. Mendengar semua itu, Douma pun langsung merasa kesal. Dan saat Kanao kembali menyindir Douma sebagai aib karena hidupnya tidak berarti, Douma pun dengan cepat langsung mencoba memenggal leher Kanao dengan kipasnya. Tapi Kanao dengan refleks langsung menghindarinya sambil menebas perut Douma cukup dalam. Dan walaupun Douma kembali menyerangnya dengan darah iblis TS-nya, Kanao dengan cepat dapat menghindari serangan tersebut. Dan kemudian karena tebasan di perut Douma sangat dalam, isi perutnya pun ikut terurai keluar. Dan Douma merasa kalau Kanao semakin bertambah cepat dan mulai terbiasa dengan pertarungannya karena Kanao tak menghirup serbuk es miliknya. Bahkan hingga Douma menganggap kalau Kanao ini lebih kuat dari Hashira yang baru saja dirinya makan, yaitu Shinobu. Lalu pada chapter 158, setelah menghindari serangan Douma sambil menyerangnya, Kanao pun mulai merasakan kedinginan dan tidak bisa berhenti merinding. Dan jika dia tidak memperkuat dirinya, Kanao mungkin akan merasa dirinya akan langsung gemetar saat berhadapan dengan Douma. Dan sambil berhadapan dengan Douma, Kanao merasa bahwa iblis yang selama ini dilawannya, jika dibandingkan Douma, maka iblis lain yang dilawannya bagaikan seorang bayi. Lalu di tengah jeda pertarungan itu, sambil mengingat kemarahannya dan keluarganya yang dibunuh, Kanao mendorong dirinya untuk memberanikan dirinya membunuh Douma. Setelah itu dengan cepat Kanao langsung menyerang Douma dengan pernafasan bunga jurus kelima dengan menebas secara beruntun ke arah Douma. Tapi sayangnya Douma pun dengan santai sambil tersenyum menangkisnya dengan jurus darah iblis hujan salju di taman yang layu yang mirip dengan serangan Kanao juga. Tapi dengan cepat Kanao langsung menangkal jurus darah iblis Douma tersebut dengan pernafasan bunga jurus kedua miliknya, sehingga Kanao berhasil menghancurkan serangan Douma itu. Tapi di tengah pertarungan tersebut, Douma pun menyadari kalau Kanao ini memiliki mata yang spesial hingga membuatnya dapat menahan serangan miliknya. Dan Douma juga merasa kalau Kanao sudah bisa memprediksi pergerakannya dengan memperhatikan setiap gerakan kecil di tubuhnya, sehingga menganggap kalau Kanao bukanlah pendekar pedang biasa. Lalu saat Douma mencoba menebas matanya untuk melemahkannya, dengan cepat Kanao menghindarinya dan langsung melompat ke belakang sambil menyerang Douma dengan nafas bunga jurus ke-6, pusaran persik, yang mana melompat sambil menyerang leher Douma. Tapi sayangnya dengan cepat Douma yang menyadari kalau tubuh Kanao bagaikan sebuah pereng lentur dengan cepat menggagalkan serangan Kanao dengan mengeluarkan jurus darah iblis awan beku, yang mana Douma menyebarkan serbuk es yang sangat banyak. Sehingga Kanao yang menyadarinya langsung menggagalkan serangannya dan langsung menghindar dengan cepat sambil menahan dirinya agar tidak menghirup serbuk es yang menyebar.
Tapi saat Kanao sedang mencoba melompat menghindar, dengan cepat Doma menyerangnya menggunakan jurus darah iblis teratai merambat untuk mencoba mengikat Kanao. Tapi Kanao dengan cepat dapat memotong batang teratai es tersebut yang mencoba mengikatnya, sehingga membuatnya jatuh ke dalam kolam air. Namun tanpa memberi jeda waktu, Doma pun kembali menyerangnya lagi dengan menggunakan darah iblis putri badai salju putih, yang mana menciptakan patung es wanita dari bunga teratai es, dan meniupkan serbuk es ke arah Kanao untuk membuatnya beku. Tapi saat Kanao berhasil menghindari serangan tersebut, Doma tanpa ampun langsung kembali menyerangnya lagi dengan teknik darah iblisnya, yaitu jarum-jarum es yang akan jatuh menyerang Kanao dari atas. Tapi lagi-lagi dengan refleksnya, Kanao yang menyadari serangan itu langsung menghindarinya. Dan karena Doma merasa kalau Kanao semakin menjauh darinya, dengan cepat Doma langsung menghilang dari hadapannya dan tiba-tiba muncul di belakang Kanao, yang ternyata Doma dengan cepat telah mengambil pedang milik Kanao sehingga membuatnya panik. Dan kemudian menusuknya di lantai kayu, dan sambil menyuruhnya untuk mengambil kembali pedangnya, Doma pun langsung menyerang Kanao dengan jurus darah iblis teratai yang menyebar untuk menghembuskan banyak kelopak teratai ke arah Kanao. Tapi Kanao yang sedang tidak menggunakan pedang hanya menghadapi serangan tersebut dengan dirinya, yaitu dengan matanya yang mencoba untuk mencari cerah agar bisa meminimalisir serangan dari kelopak teratai es tersebut. Namun tiba-tiba Inosuke pun jatuh dari atas atap, membuat Doma dan Kanao terkejut, dan kemudian langsung menghancurkan serangan Doma yang sedang menyerang Kanao dengan pernafasan binatang buas taring kelima, tebasan membabi buta, dan Inosuke pun muncul dengan cara yang sangat heboh. Kemudian pada chapter 158, setelah berhasil sampai di pertarungan, Inosuke pun mengetahui yang akan dilawannya adalah iblis bulan atas kedua karena penampilannya. Lalu saat melihat Kanao yang terluka dan mengingatkannya kepada Shinobu karena akan marah besar jika Kanao terluka, Inosuke pun tiba-tiba sadar saat melihat wajah sedih Kanao kalau Shinobu sudah mati. Dan Doma pun menjelaskan tentang kematian Shinobu yang telah dimakannya yang sekarang hidup di dalam dirinya. Dan setelah semua itu mengingatkan Inosuke kepada Shinobu, Inosuke pun langsung marah dan langsung menyerang Doma. Tapi Kanao langsung memperingatinya agar tidak menghirup udara dingin dari kipas Doma. Lalu Inosuke pun langsung menyerang Doma dengan nafas binatang buas taring keempat, cincang habis. Dan dengan mudah Doma menahan serangan tersebut dengan darah iblis esnya dan langsung menyerang leher Inosuke. Tapi dengan refleks Inosuke langsung menghindari tebasan kipasnya dan menendang kipas Doma dengan kakinya. Dan ternyata setelah menghindar, Inosuke pun berhasil mengambil kembali Nichirin milik Kanao itu dan memberikannya kepada Kanao. Tapi dengan cepat, Doma langsung melompat ke arahnya sambil menyerangnya dan mengakui kalau Inosuke sangat cepat hingga dirinya tidak menyadarinya. Dan kemudian menyerangnya dengan menggunakan jurus darah iblis tebasan teratai esnya. Tapi Inosuke dengan cepat menangkisnya dan langsung menendang perut Doma. Dan saat Doma mencoba memotong kaki Inosuke yang saat menendangnya, Inosuke pun langsung refleks menarik kakinya itu, dan Doma pun terdorong oleh tendangannya. Lalu tanpa jeda waktu, Inosuke pun kembali langsung mencoba menyerang Doma dari jarak yang cukup jauh dari jangkauannya, sehingga membuat Doma kebingungan. Tapi ternyata tiba-tiba kedua mata Doma pun tertebas, dan saat melihat kembali, ternyata Inosuke telah merenggangkan setiap sendi di tulangnya untuk membuat tangannya bagaikan cambuk, sehingga membuat Doma dan Kanao terkejut. Yang mana itu adalah teknik pernafasan binatang buas taring ke-9, tebasan berkelok dewa. Lalu setelah Doma berhasil pulih dari lukanya, dia menganggap semua hal ini mengenai Inosuke sangatlah aneh. Dan saat Inosuke membanggakan dirinya, tiba-tiba topengnya pun terlepas dan Doma berhasil mengambilnya. Dan saat melihat wajahnya Inosuke, Doma merasa kalau dirinya pernah melihat wajahnya di suatu tempat. Dan pada chapter 160, Inosuke pun kesal dengan Doma karena menyentuh topengnya dan merasa kalau dirinya tidak pernah bertemu dengannya. Tapi Doma terus meyakinkannya kalau dirinya pernah bertemu, sehingga membuat Inosuke semakin kesal dan mengingat kalau orang-orang yang dirinya temui sebelumnya adalah Shinobu. Dan saat Doma mencoba mengingatnya kembali, dia pun langsung menusuk kepalanya dan mengaduk-ngaduk otaknya dengan jari telunjuknya untuk mencari ingatan lamanya, sehingga membuat Kanao dan Inosuke terkejut dan merasa jijik melihatnya.
Setelah berhasil mengingatnya, Doma pun menjelaskan bahwa ingatan itu adalah ingatan 15 tahun yang lalu saat dirinya menyelamatkan wanita berumur 17-18 tahunan yang sedang kabur menggendong bayinya dari kekerasan di keluarganya. Dan kemudian Doma pun menerimanya dan menjadikannya sebagai pengikutnya bersama dengan bayinya tersebut. Dan saat Doma menyadarinya, ternyata wanita itu meninggalkan kesan yang dalam bagi Doma. Dan juga menurut Doma, wanita tersebut memiliki wajah yang sama dengan Inosuke. Karena itulah Doma mengatakan kalau dia adalah ibu dari Inosuke, sehingga membuat Inosuke terkejut. Tapi dengan tegas Inosuke mengatakan kalau dirinya tidak memiliki ibu karena dia dibesarkan oleh babi hutan. Dan karena marah, Inosuke langsung kembali menyerang Doma dengan nafas binatang buas jurus ke-6. Tapi sebelum serangannya mengenai Doma langsung melukai Inosuke dengan cepat di tubuhnya, sehingga membuat Inosuke hanya bisa terdiam. Dan saat akan menyerang kembali, Kanao langsung menyelamatkan Inosuke dan memperingatinya agar tetap tenang. Kemudian Doma pun kembali menceritakan tentang ibunya Inosuke, yang juga sering menyanyikan lagu pengantar tidur jari kelingking untuk Inosuke. Dan saat Inosuke mengingatnya, dia pun mulai menyadari bahwa yang menyanyikan lagunya adalah ibunya, bukanlah Shinobu yang ada di ingatannya. Doma juga menjelaskan kalau awalnya dirinya tidak niat memakan ibunya dan hanya ingin dia tetap berada di sampingnya hingga dia tua. Tapi karena ibu Inosuke sangat tajam dan mengetahui keberadaan Doma, yaitu iblis yang memakan manusia, dia langsung ketakutan dan berlari kabur dari Doma. Tapi sesampainya di pinggir jurang, sambil memeluk bayinya yaitu Inosuke dan menangis meminta maaf kepadanya, dia pun langsung melempar Inosuke ke sungai di bawah jurang tersebut dan ibunya pun dibunuh oleh Doma. Hingga Doma menganggap kalau bayi tersebut atau bayi Inosuke tidak akan selamat meski dibuang ke jurang. Setelah itu, Inosuke pun mulai mengingat semuanya dan Doma mengatakan kalau dia telah memakan ibu Inosuke hingga ke tulangnya. Karena Doma merasa kalau ibunya itu sudah tidak ada jalan pulang lagi selain kepada keluarganya yang terus menyiksanya. Lalu setelah mendengar cerita Doma tersebut, Inosuke pun mulai bangkit dan marah kepada Doma karena telah membunuh ibu dan teman-temannya. Dan sambil berterima kasih kepada Doma karena telah membuatnya mengingat masa lalunya itu. Setelah itu, pada chapter 161, Doma merasa walaupun Inosuke dibesarkan oleh babi hutan, tapi dia bisa bicara dengan baik, sehingga Doma merasa kalau Inosuke merasa salah paham. Lalu Doma juga menjelaskan kalau menurutnya tidak ada konsep tentang neraka dan surga, dan di sini Doma menjelaskan hal-hal tentang ketidakpercayaan dirinya tentang hal tersebut. Kemudian dengan kesal, Inosuke mengatakan jika neraka tidak ada, maka dirinya akan membuat neraka untuknya dan menyuruh Doma untuk tidak membicarakan ibunya. Setelah itu, Inosuke langsung menyerang Doma. Tapi Doma langsung mengeluarkan jurus darah iblis awan beku, sehingga Inosuke langsung mengeluarkan nafas binatang buas taring ke-10, pusaran taring, yang mana Inosuke memutarkan dua pedangnya membuat baling-baling meniup awan beku milik Doma. Dan saat Doma akan menyerangnya lagi, tiba-tiba dari belakang Kanao langsung mencoba menyerangnya. Tapi saat melancarkan serangan, dengan cepat Doma langsung menebasnya sehingga membuat Kanao harus menangkisnya dan membuatnya terjatuh ke kolam. Kemudian Doma pun langsung melompat dan berdiri di atas atap sambil mengeluarkan jurus darah iblis Miko Kristal, yaitu klon es miliknya yang berukuran kecil, yang kekuatannya setara dengan dirinya Doma yang asli. Setelah mengeluarkan klonnya, klon tersebut langsung menyerang Inosuke dan Kanao dengan menggunakan jurus darah iblis teratai yang menyebar, sehingga membuat mereka berdua kerepotan. Dan di saat yang sama, Doma pun mencoba pergi dari tempat pertarungan dengan mengalihkan mereka berdua menggunakan klonnya. Saat Inosuke mencoba mengejarnya, dia pun langsung diserang oleh klon Doma dengan jurus teratai esnya, sehingga membuatnya kerepotan untuk mengejar Doma yang asli. Di sisi lain, Doma pun kebingungan karena Inosuke sama sekali tidak menghirup serbuk esnya. Lalu, klonnya pun kembali mengeluarkan jurus putri badai salju putih dan meniupkan serbuk es ke Inosuke, sehingga mengharuskannya Inosuke menghindarinya sambil merasa kesal. Dan saat melihat pertarungan tersebut, Doma pun merasa yakin kalau Inosuke memiliki kulit yang sensitif, sehingga langsung merasakan hawa dingin sekecil apapun dan langsung menghindarinya. Di sisi lain, Kanao pun juga sedang kerepotan dengan teknik teratai merambat dari klon es Doma dan merasa kalau dirinya dan Inosuke sedang dipukul mundur agar Doma bisa kabur.
Tapi saat di depan pintu, Doma pun berencana akan mengeluarkan 5 klon lagi agar dirinya bisa mendapatkan informasi lebih dan dapat mengalahkan pemburu iblis yang masuk ke dalam kastil. Dan saat dia mencoba membuka pintu, tiba-tiba sebelah wajahnya pun meleleh sehingga tertunduk lemas sambil terlihat bayangan Shinobu yang tersenyum. Kemudian pada chapter 162, saat masa-masa pelatihan Hashira, Shinobu memberitahu kepada Kanao jika suatu saat dirinya dan Kanao melawan iblis Doma yang suka memakan wanita yang sehat yang juga pernah membunuh kakaknya, maka Shinobu akan membuat dirinya dimakan dan dibunuh oleh Doma. Karena Shinobu sudah mempersiapkan dirinya dengan racun Wisteria seberat 37 kg yang ada di dalam tubuhnya, yang bisa membuat dosis mematikan sekitar 70 kali lipat untuk iblis yang memakan dirinya. Kemudian kembali ke pertarungan, Doma yang terkena racun dari tubuh Shinobu pun mulai berefek kepadanya dan membuatnya perlahan tubuhnya meleleh, dan wajahnya serta tulang-tulangnya pun juga ikut meleleh, sehingga membuat tangannya putus. Dan saat Doma mencoba memulihkan dirinya, klon es miliknya pun mulai hancur satu persatu. Dan kemudian Kanao langsung memperingati Inosuke untuk langsung mengincar kepala Doma. Lalu pada saat itu Kanao pun kembali mengingat pesan Shinobu bahwa meskipun dirinya berhasil meracuninya, dia tidak akan tahu apakah racunnya berhasil atau tidak. Maka dari itu, saran dari Oyakata sama, Shinobu berharap agar Kanao bisa menebas leher Doma. Dan saat Inosuke dan Kanao menyerang Doma, Doma langsung menggunakan jurus darah iblis esnya untuk menciptakan patung Buddha es bunga teratai raksasa. Dan saat patung tersebut menyerang dengan tangannya yang menyebabkan kabut es dan menghancurkan jembatan, Kanao dan Inosuke pun berhasil menghindarinya. Dan pada saat itu, Kanao terus mendorong dirinya untuk melawan Doma yang sedang lemah dengan memperhatikan jurus-jurusnya yang memiliki celah, karena jurusnya yang semakin melemah akibat racun Shinobu. Dan dengan serangan putus asa, Kanao pun mencoba menggunakan jurus andalannya, sehingga hal itu mengingatkan dirinya saat Shinobu memperingati kekuatan tersebut yang berbahaya bagi matanya. Tapi Kanao pun tetap menggunakannya untuk mengalahkan Doma, dan dia pun menggunakan teknik nafas bunga jurus terakhir, mata lili laba-laba merah, yang mana teknik itu membuat matanya memerah dan meningkatkan penglihatannya untuk melihat secara lambat gerakan di sekelilingnya. Dan saat melihat patung Buddha tersebut yang sedang menangkap Inosuke yang akan menyerangnya, Kanao melihat serangan patung Buddha tersebut dengan gerakan lambat dan dengan cepat langsung menghindari serta memotong tangan dan kepalanya, dan langsung mencoba menebas leher Doma yang sedang sekarat. Tapi sayangnya, kepala patung tersebut langsung berbalik arah dan meniup serbuk es yang membuat tubuh Kanao terkaku. Tapi di sisi lain, Inosuke yang melihat kesempatan tersebut langsung membantu Kanao dengan melemparkan kedua pedangnya untuk mendorong pedang Kanao menebas kepala Doma. Dan Inosuke pun akhirnya berhasil membantu Kanao untuk menebas kepala Doma. Kemudian, pada chapter 163, setelah kepala Doma tertebas, seluruh jurus es Doma pun mulai hancur, dan kepala Doma perlahan mulai meleleh dan menjadi abu. Pada saat itu, Doma merasa kalau dirinya dikalahkan oleh seorang gadis lemah dan gadis dengan racun yang menurutnya tidak layak dipanggil pendekar pedang karena tidak bisa memenggal kepala iblis, serta dirinya juga kalah dari bocah yang tidak memiliki dasar berpedang yang benar. Dan Doma juga merasa dibunuh seperti ini adalah hal yang memalukan baginya. Dan saat Doma berusaha untuk kembali hidup dan beregenerasi setelah terpenggal seperti halnya Muzan dan Akaza, sayangnya itu tidak berhasil dan tubuhnya pun mulai hancur. Dan Doma akhirnya pasrah kalau dirinya akan mati. Dan pada saat itu dia pun kembali mengingat saat ibunya membunuh ayahnya karena telah mengotori pengikutnya. Sehingga karena hal itu, dalam keadaan setengah gila, ibunya pun bunuh diri dengan racun. Dan ketika kejadian itu, sebelum menjadi iblis, Doma hanya bisa berharap untuk kedua orang tuanya agar tidak mengotori tempatnya tersebut dengan darah mereka dan tidak merasakan kesedihan dan kesepian sama sekali. Dan saat dirinya 20 tahun, dia pun menjadi iblis dan hidup selama lebih dari 100 tahun. Tapi akhirnya, menurutnya hal yang dinamakan perasaan manusia baginya itu hanyalah bagaikan ilusi yang tidak pernah dirasakannya. Dan kemudian di alam bawah sadar Doma, dengan hanya kepalanya saja, Doma pun bertemu Shinobu yang menggenggam kepalanya. Di sini, Shinobu menjelaskan kalau racunnya yang tidak bisa dideteksi oleh Doma itu hasil bantuannya dari iblis Tamayo. Walaupun sebenarnya dirinya ingin mengalahkan Doma hanya dengan racunnya sendiri, tapi menurut Shinobu itu semua tidak masalah karena semua sudah berakhir.
Dan Shinobu mengatakan kalau salah satu temannya pasti akan menghabisi Muzan dan dirinya yakin hal itu. Tapi saat mendengar semua itu, tiba-tiba Doma pun merasakan detak perasaan yang tidak pernah dia rasa. Dan dia merasa kalau dirinya mulai jatuh cinta dengan Shinobu dan mengajaknya ke neraka bersama. Tapi Shinobu pun menolaknya sambil mencacinya. Dan kemudian di sisi lain, Abu Doma pun diinjak-injak oleh Inosuke sambil merasa marah kepadanya. Dan kemudian Doma pun benar-benar menghilang dan mati. Dan demikian adalah pembahasan alur cerita pertarungan Kanao dan Inosuke melawan Doma, iblis bulan atas kedua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.